Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Nah, beredar foto Kaisang menggunakan kaos bertuliskan putra finalis koruptor versi OCC RP. Nah, ini jelas-jelas foto ini editan menggunakan AI. Jadi para pembenci Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi ini tertangkap basah ya. Memfitnah, bahkan sampai mengedit foto si Kaisang. Nah, ini dibongkar oleh netizen cerdas Indonesia. Seperti apa video selengkapnya, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Kalian lihat Putra Mulyono yang satu ini? Apakah mereka tidak merasa malu? Tentu tidak. Apakah mereka merasa bersalah? Tentu juga tidak. Itu artinya apa? Artinya mereka sangat bangga. Apakah ini lucu-lucuan? Tentu tidak. Lucunya di mana? Malah kita melihatnya ini adalah bentuk validasi bahwa benar Mulyono masuk finalis pemimpin terkorup. Jadi kalau ada ternak Mulyono yang masih bilang OCCRP itu adalah antek asing, datanya nggak jelas lah, itu hanya untuk pemecah bangsa. Fix ya, putranya sendiri sudah menegaskan, sudah mengaminin Mulyono pemimpin terkorup. Coba kalian lihat anak abah yang satu ini. Ternyata. Apakah Anda sudah merasa malu? Tentu tidak, karena Anda sekolam dengan dia. Bejir, segini kualitas orang yang mengaku cerdas. Begini kualitas pendukung Anies begini. Pendukung Gue gimana abang ya ngasih tahu ke dia bahwa yang di belakang ini nih Kaisang memakai kaos putra finalis pemimpin terkorup dunia versi OCCRP ini adalah editan AI. Itu foto AI kok. Lu termakan berita ini kan? Iya kan? Ngaku loh. Sudah jelas di berita ini juga menjelaskan bahwa foto yang diunggah oleh akun @uyoktweet ini diduga dibuat menggunakan teknologi AI. Pasalnya hingga kini Kaisang Pangarep masih belum muncul ke publik dengan memakai kaos bertuliskan putra finalis pemimpin terkorup dunia versi OCCRP. Lu udah mau baca berita hoax? Nggak dibaca semua lagi beritanya, astaga. Nih kalau udah benci ya, ada berita muncul begini begitu, judulnya aja yang dibaca, isinya nggak dibaca. Jadinya kayak gini, mempermalukan diri sendiri akibat benci. Kaisang Pangarep ditantang pakai kaos bertuliskan putra finalis pemimpin terkorup dunia versi OCCRP. Tantangan itu berawal dari gambar editan AI yang nunjukin Kaisang lagi pakai kaos dengan tulisan itu. Gambar ini diposting pertama kali sama akun @uyoktweet tanggal 15 Januari. Bunyi captionnya, "Nggak pengen sok cengengesan lagi pakai kaos macam Putra Mulyono kayak tempo hari." Banyak netizen yang percaya Kaisang beneran pakai kaos itu. Padahal itu cuma editan AI. Kolom komentar di postingan itu pun jadi rame dan umumnya negatif. Akhirnya dia kena karma, dulu nantangin rakyat, sekarang nggak pernah muncul, tulis netizen. Baru sekarang gua tahu bapaknya terkenal korupsi tapi bangga, tulis lainnya. Terlepas dari komen-komen yang masuk, nampaknya akun uyoktweet ini percaya banget ya kalau Pak Jokowi itu korup menurut OCCRP. Padahal OCCRP udah bikin rilis yang bilang mereka nggak ada bukti Pak Jokowi itu korup. Buat yang belum tahu, OCCRP itu LSM internasional terkemuka yang biasa bikin laporan investigasi soal korupsi yang dilakukan pemimpin politik di semua negara. Mereka tiap tahun pilih Person of the Year terkait pemimpin yang dianggap mereka paling korup. Tahun ini yang terpilih sebagai Person of the Year adalah Bashar al-Assad, Presiden Suriah yang udah digulingkan. Emang dalam penjabaran mengapa al-Assad terpilih sebagai Person of the Year, OCCRP mencantumkan nama Jokowi di kolom kecil. Kolom kecil itu tertulis 5 nama pemimpin dari berbagai negara dengan judul finalis pemimpin dengan kejahatan terorganisasi dan korupsi. Nama Jokowi berada di posisi kedua.
Posisi pertama Presiden Kenya William Ruto. Tapi penting digarisbawahi, nama-nama itu muncul termasuk nama Jokowi karena dinominasikan. Jadi OCCRP membuka partisipasi publik melalui aplikasi X untuk mengusulkan nama yang dianggap sebagai tokoh yang korup pada 22 November. Nah, ajakan OCCRP itu dimanfaatkan para aktivis pembenci Jokowi. Mereka mau mobilisasi para pembenci Jokowi lainnya untuk rame-rame masukin nama Jokowi dalam polling online itu. Dari tanggal 23 November, ajakan itu viral. Berdasarkan polling yang masuk, Presiden Kenya William Ruto dapat nominasi terbanyak dengan 40.000 suara. Jokowi berada di urutan kedua, tapi nggak ada keterangan berapa jumlah suara yang masuk. Jadi jelas ya, Jokowi bukan finalis pemimpin terkorup dunia menurut OCCRP. Itu berdasarkan polling yang masuk. OCCRP sendiri punya tim juri yang terdiri dari 6 ahli buat nentuin siapa tokoh politik yang jelas-jelas pemimpin terkorup. Karena hasil polling itu digoreng para pembenci Jokowi, belakangan OCCRP mengeluarkan rilis klarifikasi. Salah satu poin pentingnya adalah OCCRP gak nemuin bukti Jokowi korupsi, mencuri miliaran dolar, membunuh orang, merusak demokrasi, atau menjalankan kelompok kejahatan terorganisir. Meski OCCRP udah mengeluarkan klarifikasi, tapi pembenci Jokowi seperti gak mau percaya. Mereka masih menganggap berita Jokowi adalah presiden terkorup versi OCCRP itu fakta, valid. Ya begitulah para pembenci. Bahkan setelah datang sebuah kebenaran, hati mereka tetap terkunci. Ya, itulah para pembenci. Apapun terkait Pak Jokowi, salah ya. Hati mereka udah tertutup ya. Udah tertutup. Kasihan ya. Dan menutup diri dari kebenaran. Menutup diri dari kebenaran. Harus jadi pembenci, jangan. Ketika media OCCRP akhirnya menghapus berita tentang Jokowi. LSM OCCRP yang kemarin heboh dan viral di mana-mana sudah menghapus berita tentang Jokowi. Jadi para anak abah, para pembenci Jokowi, ternak banteng, ya, Anda gagal bikin framing bahwa Jokowi koruptor. Memang orang baik itu akan mendapatkan pembelaan dari alam semesta. Tuhan akan mengirimkan pembelaan yang luar biasa untuk orang yang baik. Semesta akan membela. Jadi Anda yang tuduh-tuduh kami buzzer atau apapun, terserahlah, kami bukan buzzer, tapi kami ingin membantu untuk membela orang terkasih yang telah memimpin negara kami, negara Indonesia selama 10 tahun, Bapak Jokowi, tetap tegak berdiri, tak tersentuh oleh berita-berita yang tujuannya tidak baik. Teman-teman, para pecinta Jokowi, tetap berjuang ya. Jangan menyerah, jangan berhenti apapun yang terjadi. Biarlah HK dan teman-teman yang saat ini sedang kelimpungan cari korupsi dengan tuduh sana tuduh sini, bahkan bawa-bawa Ibu Iriana, bahkan disahkan di notaris Rusia. Padahal notaris sana sama notaris sini kan ya beda tuh. Nah, kan aneh-aneh ya. Mesahkan suatu dokumen ke notaris negara lain itu menurut saya kan aneh bin ajaib. Dagelan. Sepertinya kita itu lebih mendewakan negara lain daripada negara Indonesia tercinta. Tidak percaya dengan profesi-profesi notaris dari negara Indonesia, padahal di sini banyak orang hebat. Lebih percaya sama notaris-notaris dari negara asing yang mana kita tidak tahu kapasitas kinerjanya seperti apa dan kehebatannya sampai di mana itu kita tidak tahu. Perlu ada ketahui teman-teman bahwa orang asing sama orang Indonesia itu tidak ada grade perbedaan ya. Jadi bukan orang bule itu lebih keren daripada orang Indonesia, bukan orang Korea lebih hebat daripada orang Indonesia, bukan orang Amerika lebih luar biasa dibandingkan dengan orang Indonesia.
Bukan orang Jepang pula yang lebih luar biasa, lebih hebat dan lebih kreatif dibandingkan orang Indonesia. Disinilah kita harus sadar bahwa orang-orang Indonesia itu sudah banyak yang top markotop, sudah banyak yang hebat-hebat, sudah banyak yang luar biasa. Jadi nggak perlu kita menyudutkan orang Indonesia sendiri, orang kita sendiri. Justru kita harus bangga dengan produk-produk Indonesia. Kita harus bangga dengan orang-orang yang dilahirkan di Indonesia. Kita sudah berproses luar biasa sejak kemerdekaan 1945 hingga hari ini. Kita sudah berproses luar biasa untuk menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang profesional. Orang asing sebetulnya juga kalah mah sama kita, tapi hanya kita aja yang punya suatu mental yang kerdil, yang menganggap bahwa mereka lebih hebat dibandingkan dengan kita. Oke teman-temanku yang terkasih, mari kita bersatu padu untuk membuat HK dan si agen makelar jual beli senjata itu kelimpungan. Oke? Salam sukses. Dah cukup jelas ya, silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Saya Akbar Seka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye-bye.